Karena bakalnya ada makanan tuh saudara, tak cek, oh saudara ini. Terus ketika saya mau di sini, saya sudah pesan sama istri saya, nanti jangan didorong lagi ya. Tapi bagi saya mujizat, saudara. Kenapa? Ketika Bu Esther makan itu, saya lihat opor kuning, wow. Lalu lauknya apa itu? Isinya kotak-kotak gede-gede, saudara. Saya pikir tahu, saudara. Betul, saya lihat tahu, orang. Tapi begitu ambil, saudara, lalu ditotok, saya ikut dekat, dan tahu itu berubah dari ikan ayam jadi ikan ayam. Sampai aku mau, loh, tibunya dulu tahu loh, Bu. Ternyata ikan ayam. Ujinya kan? Nah, harusnya marah tuh, saudara. Saya apalagi, wah, dia punya aturannya ketat, saudara. Nah, dia aturan A, wah, aku melanggar A, harus barang jatuh, baptismal. Yo, iya toh? Loh ini kok dia sendiri yang dia no makanan, kan kesempatan. Ternyata justru saya tambahkan, kamu tidak apa-apa toh. Ternyata itu ada bekasnya, itu tanda cinta. Kenapa kami bisa begitu? Kenapa saudara bisa begitu? Karena kita hidup dalam pemerintahan Allah. Ya, jadi itu Allah memerintah atas hidupmu. Terus sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Ya, warga itu berarti penduduk. Jadi nanti sekarang bumi itu menjadi bagian dari kerajaan Allah. Lalu nanti ketika langit bumi baru terbentuk, kita ada di sana karena kita warga kerajaannya. Lalu apalagi nama kita tercatat di buku kehidupan. Nomor induk apa kalau kerjaan surga ada di sana, saudara, tidak dihapus. Berarti kira-kira ini hanya imajinasi saya ya, tidak seperti itu. Ketika diadakan pencatatan, maka malaikat memanggil itu, buka buku kehidupan, panggil, ada, gitu ya. Lalu ketika namaku dipanggil, ku ada di sana. Ya, lalu kenapa ning Allah? Besok rasa di dalam aku rasa ngomong Jawa. Pak Karno ya, ayo Pak dibantu Pak. Jelas ya? Baik. Sekarang kita lihat misteri kerajaan Allah. Markus 4 ayat 11 dan 12. Bunyinya seperti ini. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Perhatikan yang kuning straight ya. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun sungguh-sungguh melihat, mereka tidak memahami. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi kerajaan Allah itu ternyata
sebuah rahasia. Wow, rahasia karena tidak semua orang tahu ya Pak, betul. Ada yang dikasih tahu, ada yang tidak, betul. Saudara, nah sekarang saya langsung menjelaskan secara praktis ya. Saya khotbah, isinya 100%. Lalu ketika saudara pulang, saudara merenungkan kembali tidak? Atau ketika khotbah didengar, saudara merasa Tuhan, ini yang aku cari, ini yang aku butuhkan. Oh Tuhan, ini Engkau yang tegur aku pas. Lalu itu masuk dalam hidup saudara. Saudara ngerti, ya. Lalu mulai hari itu, apa yang saudara dengar di khotbah, saudara hidupi. Itu artinya rahasia disampaikan kepada saudara dan saudara mengerti, saudara mentaati. Tapi tidak semua orang. Oh itu yang di luar orang. Nanti dulu. Ketika firman disampaikan, lalu saudara mikir, pokoknya mau wis pakai ini urung ya. Kira-kira sepanjang khotbah saudara mendengar dengan perhatian penuh enggak? Kira-kira saudara bisa menangkap enggak? Apalagi pewahyuan. Berarti saudara diberi telinga untuk mendengar, tapi tidak dengar. Diberi mata untuk melihat, tapi tidak melihat. Apalagi tidak berbalik untuk memperbaiki hidup. Sampai rumah ditanya kok bayar kok. Wahyu, saudara dapat wahyu, saudara boleh 100 tahun ada di gereja, tapi saudara tidak pernah menangkap kerajaan Allah. Dan saudara pasti tidak akan hidup sesuai dengan norma kerajaan Allah. Karena selalu tidak tahu. Tadi saya baru singgung mengenai persepuluhan. Saudara tahu nggak? Dengar Pak? Udah boleh? Ya. Melakukan nggak? Nah, itu berarti saudara melihat, tetapi tidak mendengar, tapi orang ngerti. Saudara dapat pewahyuan? No. Nah, kalau saudara tidak mendapat pewahyuan, apakah saudara termasuk orang yang dipilih? Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Atau orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun sungguh-sungguh melihat, saudara betul-betul melihat kayak korban. Lihat kadang-kadang kayak lucu. Karena saya tertarik percakapan teman-teman gurauan, tapi ada seriusnya. Bagaimana Pak rahasianya jadi pendeta yang terkenal? Oh banyak masukan. Tapi tiba-tiba satu, gampang orangnya apa? Asal kamu bisa melucu, terkenal. Yang kedua, asal kamu bisa mengajar hal-hal yang dalam tanda petik aneh, terkenal. Sehingga ada pendeta yang sangat besar namanya, lalu ngajar aneh, sudah. Saya tunggu, makin terkenal enggak, sudah. Akhirnya dikucil dari kelompok pengajar-pengajar. Karena apa? Dalam tanda petik pengajarannya sudah aneh, menjurus ke sesat. Itu pendeta terkenal satu. Belakangan ada satu lagi menyusul. Nah, apakah
beribadah, saudara mendapat wahyu kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah atau tidak, tergantung bagaimana saudara mendengar. Dan kalau saudara sudah nggak mau dengar, hati-hati saudara. Nanti Tuhan mengeraskan hatimu sehingga kau tidak mampu mendengar, tidak mau mengerti. Raja Firaun itu sudah bolak-balik diingatkan Tuhan, lepaskan umatku keluar dari Mesir. Tetapi tidak pernah memberi izin mengeraskan hati. Sampai Tuhan mendapatkan 10 bala. Ingat itu. Ketika bala pertama muncul, pertama Firaun masih panggil ahli-ahli ujung, ahli-ahli Mesir. Misalnya membuat tongkat jadi ular. Ahli-ahlinya bisa. Keras hatinya. Orang kuentok bisa. Itu bisa. Tetapi akhirnya ada tanda yang nggak bisa ditiru oleh orang-orang Mesir. Apakah Firaun runtuh hatinya, kapok? Nah. Dan saudara baca dalam kitab Keluaran, akhirnya ada satu kalimat yang membuat saya bergidik. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sehingga dia tidak pernah bisa menerima. Saya orangnya kritis, teliti kritis, tapi saya takut kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal menyangkut kebenaran dari Tuhan, saya memang banyak bertanya, tetapi pengen dibuka. Hati-hati sikap saudara dalam ibadah. Itu akan menentukan kamu termasuk diberi rahasia kerajaan Allah atau tidak. Ini firman Tuhan. Terus, rahasia itu bahasa aslinya bacanya di sini hilang ya, bahasa Yunaninya hilang, masuk di situ, masuk di sini juga hilang. Memang tidak semua laptop dan handphone bisa menerima apa adanya. Kadang-kadang perbedaan apa saya kurang tahu, tidak bisa. Sebetulnya ada huruf Yunaninya. Itu bacanya adalah misterius, misteri. Jadi bukan rahasia biasa, saudara. Itu kan karena benda nominatif. Nominatif itu berarti kata benda itu akan selalu menjadi subjek, menjadi pokok orang, pokok. Kerajaan Allah itu pokok, ya, penting, inti, netral, tunggal, umum. Tidak perlu saya jelaskan. Pokoknya rahasia itu berarti kata benda yang punya pemahaman menjadi pokok. Kalau itu kita tahu, maka hidup kita aman. Ya, jadi satu pokok penting sehingga perlu dibuka, perlu kita mengerti. Kalau tidak tertutup terus, kita orang ngerti terus, orang mudeng terus. Jadi wong Kristen 5 tahun, orang mudeng apa-apa, ya, dan seterusnya. Nasihat rahasia Allah dalam berurusan dengan orang benar.
Perhatikan huruf kuning. Nasihat rahasia Allah dengan orang benar. Rahasia Allah yang dinasihatkan. Apa tidak luar biasa kitabnya? Rahasianya Allah itu dinasihatkan kepada saudara, dibuka. Kalau kita bersahabat dengan seseorang, apakah betul-betul orang itu menjadi sahabat karib kita atau tidak? Itu bisa dilihat apakah dia terbuka untuk menceritakan rahasia hidupnya kepada saudara. Atau aku percaya, kok nek aku buka rahasiaku, wah diower-ower semua pasar Solo dengan viral. Berarti itu belum sahabat yang benar. Masih ada jarak. Tetapi ini misterius itu adalah rahasia Allah. Wow. Berarti Allah tidak menutup dirinya. Dia ingin saudara tahu, ini loh Paulus isi hatiku, tak ajari, tak nasihati, terbuka, dekat, tidak ada yang ditutup. Kerajaan Allah seperti itu, nasihat rahasia Allah kepada kita dibuka. Saudara, dibuka. Yang tersembunyi dari orang fasik dan jahat, tetapi jelas bagi orang salah. Apakah Allah membedakan? Tidak. Yang beda apa? Sikap kita. Ada yang betul-betul saleh, ada yang betul-betul ingin mendengar Tuhan, mau hidup taat kepada peraturan Allah, warga kerajaan Allah, pemerintahan Allah, maka Tuhan bukan. Ini. Tetapi kalau saudara, baik orang benar, apa, terus sudah mulai ketoke merungokno, tapi sebetulnya pikirannya kemana-mana, jangan mimpi Tuhan akan mewahyukan itu. Saudara dengar? Tapi apa? Minta jamaah Tuhan. Amin. Terus, misteri pada umumnya rahasia Allahi yang hanya dipercayakan kepada mereka yang telah diinisiasi dan bukan kepada manusia biasa. Rahasia ini hanya dipercayakan kepada saudara-saudara yang sudah disahkan oleh Tuhan. Inisiasi itu resmi. Kalau bahasa sebelah itu dibayar. Tahu dibayar. Pencak silat ada di sini yang ikut pencak silat. Mawar putih, teratai merah ya. Itu ketika saudara masuk dibayar. Saya tidak tahu caranya. Ketika saudara betul-betul percaya kepada Tuhan, lahir baru, inisiasi secara lahiriah adalah dibaptis. Tetapi itu lahiriah, saudara. Ada orang-orang yang dibaptis gonta-ganti, oh dulu percaya, sekarang salah, oh dulu salah, sekarang di bawah bendera. Bolak-balik, tetapi hatinya tidak betul-betul lahir baru, bujai.
Memang inisiasi baptisan tetap perlu, perjamuan Tuhan tetap perlu. Tetapi yang paling utama adalah hati saudara sudah baptisan itu, maaf kalau saya boleh pakai istilah kitab Roma, sunat hati. Sehingga antara perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai sunat itu berbeda. Perjanjian lama sunat lahiriah. Biasanya laki-laki yang disunat. Tapi saya kaget ketika ada di Solo, ternyata ada wanita juga disunat. Secara umum aja, dan porno. Aku pikir, sing dipotong apa nih? Yang digunting apa nih? Itu alise. Itu perjanjian lama, sunat fisik. Tetapi di dalam perjanjian baru, sunat hati. Hati yang disunat. Dulu hati lama, dipotong yang lama, hati yang baru. Sehingga orang Kristen tidak wajib sunat lahiriah, kecuali hanya sunat kesehatan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Itu ya. Nah, kita betul-betul sudah sunat hati belum? Itu tanda inisiasi kita. Jadi misteri rahasia Allah ini hanya dipercayakan kepada kita yang sudah inisiasi sah. Tuhan tahu hatimu, atau bertobat atau lahir baru menjadi anak-anak Allah, memanggil Bapa kita di surga sebagai Bapa kami. Lalu saudara hidup menurut norma-norma dari Tuhan, maka saudara hak terima bahwa Tuhan, kerajaan Allah dibuka. Tetapi kalau tidak, saudara tidak. Jadi bukan orang-orang biasa. Saya nggak niru-niru pendeta lain. Katakan kanan kirimu, kamu bukan orang biasa, Pak. Ya. Omong aja sama diri kita masing-masing. Kalau betul-betul. Ketika saya kena kalium tinggi, dokter berkata, Pak, kalau bukan orang biasa, wanita, jantungmu harusnya sudah berhenti kalau orang biasa. Wow, aku mau kenapa bukan orang biasa, orang luar biasa. Saudara, orang luar biasa. Kalau betul-betul sudah bertobat lahir baru dan selalu mencari kerajaan Allah. Sampai dapat. Kemarin aku sama mau mencari dapat. Berarti mencari seumur hidup, mendapat seumur hidup. Pertanyaannya, berapa kali seringnya kita mendapat rahasia kerajaan? Setahun sekali? Atau tiap hari? Terus, rahasia dapat diungkapkan. Rahasia dapat diungkapkan bermodalkan kecerdasan dan kegigihan memecahkannya. Tapi misteri hanya bisa dipahami melalui pewahyu. Itu bedanya rahasia dan misteri. Kalau rahasia, kita bisa memecahkan melalui kecerdasan, melalui usaha terus-menerus, tidak bosan-bosan, sampai kita menemukan lampu
pijat ini ditemukan melalui percobaan 1000 kali gagal. Berapa kali gagal? Banyak kali. Thomas Alva Edison, betul ya? Coba kalau kita hanya sekali, wah, orang shock, nggak ada listrik. Tapi begitu dia teliti, mencoba pakai kecerdasan, teori-teori, sampai menemukan. Itu rahasia, bisa, semua bisa melewat otaknya, lewat ketekunan. Tetapi pewahyuan, misteri pewahyuan, tidak bisa. Itu dari Tuhan. Membuka akal bagi saudara, membuka hati saudara, karena saudara siap. Betul-betul punya sikap yang taat tunduk kepada dia dan haus pengen terus. Maka itu gitu. Barangkali ada yang bertanya yang sudah mengerti bahwa wahyu itu kan di Alkitab sudah merupakan pewahyuan. Ahli teologi banyak berkata Alkitab sudah selesai pewahyuan, berarti sudah tidak ada lagi kejadian wahyu sudah selesai. Sehingga dari teori itu muncul bahasa Allah nggak ada lagi, karunia nggak ada, mujizat nggak ada. Sekarang kedokteran sudah maju kok, kanker bisa sembuh sekarang. Jadi tidak perlu mujizat karena dianggap sudah selesai pewahyuan. Itu logos, sudah selesai. Tetapi yang sudah selesai ini menjadi sesuatu yang kita miliki, yang tertulis di sini menjadi tertulis di sini. Itu juga perlu wahyu, logos, perlu firman. Kalau ini logos, maka yang masuk ke sini sudah pernah diajar, itu pasti rema. Jadi itu betul-betul menyentuh hati saudara, membuat saudara merasa gimana begitu, dan biasa kayak terima berita, tetapi sesuatu yang melonjak di hati saudara, mempengaruhi emosi saudara, mempengaruhi roh saudara, sehingga apa yang tertulis di sini terpahat di hati saudara dan terwujud di dalam sikap dan tindakan kita. Itu rema. Jadi pewahyuan bisa logos ini, tetapi logos menyatu dengan hidup kita, mendarat daging, firman sudah menjadi daging kita, itu rema. Pertanyaannya, berapa kali dalam hidup kita sebagai orang Kristen mendapatkan rema? Sebagai pendeta saya tertantang karena saya harus menyampaikan. Kalau saya tidak mendapat dari Tuhan, apa yang disampaikan? Jelas, terus. Yang kedua, orang-orang luar. Jadi kan ada orang-orang yang dapat wahyu, sahabat rahasia hanya disampaikan kepada orang saleh, bukan orang fasik. Nah ini yang kedua, ada orang-orang luar, eco. Ini bukan eco enak itu ya, eco. Ya betul, itu eco. Di luar sisi pintu,
asik. Saya dulu pernah diwaringi pakai alat-alat peraga ya. Cowok itu X di luar. Itu berarti di luar pintu belum masuk, masih di luar, orang luar. Ya, itu asik. Ini kerajaan Allah, kita ada di luarnya. Mungkin di luarnya jauh, luar, mungkin dekat. Oleh karena itu, Nikodemus, Yesus ketemu kok, kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Sudah, tapi masih di luar, masih di luar. Sudah gitu. Nah, ini orang dalam, kalangan dalam. Kita sering mendengar itu di masyarakat ya, orang dalam misalnya SIM, kita mau urus SIM, wah harus bayar loket-loket, teori, ujian praktek. Tetapi kalau kita punya hubungan dengan orang dalam, sering kan kita dengar itu ya. Nah ini orang dalamnya bukan bisik-bisik ya, itu ya. Saudara adalah orang dalam. Karena ada orang luar, orang-orang asing, orang-orang luar jelas disebutkan tadi di Alkitab kita ya, orang-orang luar, yaitu maksudnya di luar pintu. Yesus berkata, akulah pintu. Siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah domba-domba. Dia adalah aku. Tapi kalau tidak masuk melalui pintu, dia maling. Saudara ada. Kalau benar, saudara sudah betul-betul lahir baru, sudah betul haus dan rindu terus akan firman Tuhan, akan kerajaan Allah. Nah itu orang dalam. Bertanyalah masing-masing, apa benar aku orang dalam? Atau ternyata ijek orang luar? Wow. Saya berdoa ya, semua orang dalam. Amin. Berarti yang mendapat pengakuan adalah orang-orang khusus yang dipilih sebagai orang benar dan dari kalangan dalam. Saudara, saya berdoa tidak ada satu yang masih di luar pintu. Sudah ada warga kerajaan, sudah ada di dalam kerajaan. Dalam Markus pasal 4 ayat 10, Yesus sendirian bersama pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya. Yesus sendirian, hanya bersama dengan pengikut dan murid. Yang lain-lain di luar. Nah, pada waktu itu dia menyatakan rahasia-rahasia. Amin. Seringlah sendiri dengan Tuhan. Ya, kita sudah banyak kesibukan. Kerja 8 jam itu kalau normal. Kalau enggak kerja 7 hari 7 kali 20. Oke, jelas? Misteri Allah di lainnya, saudara, Efesus 6 ayat 19. Oh, kecil banget. Ada sih, saudara pasti tidak lihat ya. Saya baca cepat aja ya. Juga untuk aku supaya kepadaku
jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Misteri, bukan rahasia yang dipikir terus ketemu itu, tapi pewahyuan. Ini rahasia yang lain, rahasia Injil. Tadi rahasia kerajaan, ini rahasia Injil. Terus Matius 9 ayat 35, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Nah, rahasia Injil. Mungkin sudah bertanya, Pak, ya di sini tidak ada rahasianya. Yang saya maksud saya menjelaskan ini, saudara. Rahasia Injil. Dan Injil itu apa? Kok itu merupakan rahasia? Injil yang mana? Injil kerajaan surga. Lalu Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan. Jadi ternyata Injil kita ini, Alkitab kita ini rahasia kerajaan Allah. Ini Injil kerajaan surga, Injil kerajaan, rahasia Injil. Berarti di dalam ada hal-hal tentang kerajaan Allah yang tidak bisa dimengerti oleh orang biasa, harus mendapat wahyu. Jelas ya? Terus 1 Timotius 3 ayat 16, sesungguhnya agama rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dilihat malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Rahasia kesalehan kita. Siapa itu? Dia. Jadi rahasia kerajaan itu ada di dalam Injil. Injil, rahasia Injil. Injil kerajaan. Injil kerajaan. Lalu rahasia itu ternyata rahasia kesalehan kita. Siapa? Dia. Dia itu siapa? Yesus. Loh, Kolose 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, nikmat, dan pengetahuan. Kesimpulannya, saudara, rahasia kerajaan itu adalah rahasia Injil. Injil itu adalah Injil kerajaan Allah. Injil itu adalah Injil kerajaan. Rahasia yang lain adalah rahasia kesalehan. Nah, rahasia kesalehan itu apa? Dia, Yesus Kristus. Lalu lebih dipertegas dalam Kolose 2, rahasia Allah yaitu Kristus. Berarti yang sedang kita terima saat ini tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah sebuah rahasia. Rahasia Injil. Injil kerajaan. Injil kerajaan surga. Rahasia kesalehan. Dan rahasia kerajaan itu adalah Yesus Kristus. Ya, jelas. Lanjut. Kehadiran kerajaan Allah. 3 lagi selesai. Kerajaan Allah itu adalah suatu peristiwa masa depan, sekaligus suatu realitas masa kini. Sepenuh-penuhnya akan kita alami masa depan.
tetapi meterai jaminan selalu siap sedia menghidupinya secara performatif. Saudara sudah diajar kata-kata itu ya, meterai jaminan. Berarti yang akan kita alami besok sepenuh-penuhnya kerajaan Allah itu sudah kita alami sekarang. Rasa duluannya, meterainya, cap pemilikannya, ya jaminan bahwa kita akan alami nanti. Tapi sekarang kita sudah bisa menikmati. Efesus berkata segala berkat dari surga akan diberikan kepada saudara. Performatif itu artinya ucapan disertai tindakan nyata secara terbuka. Performatif itu kalau diterjemahkan contoh sinis dalam tanda petik dalam situasi politik kita adalah pencitraan. Citra itu tidak negatif, saudara. Saya punya citra diri yang baik karena saya warga kerajaan Allah. Jadi itu dinyatakan dalam hidup saudara sekarang. Bahwa pemerintahan Allah telah ditapiskan dalam Yesus Kristus, tetapi kepenuhannya tetap merupakan peristiwa di masa depan. Ketika Yesus lahir, dia raja. Karena sudah dibuktikan orang-orang maksud datang cari bintangnya, itu rajanya di mana lahirnya. Datang kepada raja dunia, kebetulan namanya Herodes. Bacanya Herodes atau Herodes. Nah ini raja baruan sudah. Begitu dengar loh, orang raja baru lahir. Wah ini raja dunia yang lahir, baru lahir itu raja kerajaan Allah. Orang terima. Kebanggaan kan? Ini ciliknya sudah. Mungkin Herodes mati toh itu jadi orang gede, ya. Tapi dihukum saudara. Didatangi itu kira-kira di sekitar ini. Anak-anak di bawah umur 2 tahun dibantai habis. Yesus raja. Jadi ketika dia lahir, ketika dia hidup di dunia, itu dia adalah raja kerajaan surga yang turun menjelma menjadi manusia. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada sejak Yesus lahir sebagai manusia. Sampai hari ini kita menikmati, saudara. Ya. Terus bahwa pengalaman sukacita shalom keselamatan Allah yang sudah dialami sampai kepenuhannya, di mana tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Wahyu 21 ayat 4. Nah kadang-kadang orang kritis, saudara, ketika saya berkata kerajaan Allah sudah ada di dunia ini. Orang-orang kritis selalu tanya begini, nah kerajaan Allah sudah ada di dunia, kenapa masih ada orang mati? Di dalam kerajaan Allah kan tidak ada orang mati. Ya, kenapa masih ada orang sakit? Kerajaan Allah kan tidak ada orang sakit. Di surga tidak ada rumah sakit. Indriati tidak ada di surga. Kuburan tidak ada di surga. Nah sekarang masih ada. Kok kamu ngomong kerajaan Allah sudah ada di bumi? Ngomong kosong. Kerajaan Allah di bumi. Ya mesti ada orang miskin dan sebagainya. Nah oleh karena itu saya katakan kepenuhannya itu masa depan. Tetapi sekarang kita sudah nikmati icipan, rasa duluannya. Wahyu 21 itu kan tidak ada perkabungan, rata pangit juga kita.
itu nanti bisa. Sekarang masih ada, tapi kita menghadapinya kan beda. Ingat salam saya, Shalom, Maranatha. Saudara, salam yang Tuhan taruh dalam hati saya, modelnya ini, tidak ada pendeta yang ikut-ikutan. Ya, bahkan ada yang tanya, Shalom, Maranatha. Pengen jadi pendeta terkenal ya, aneh-aneh ya. Apa? Ikut. Oh, ikut. Saudara ikut tak? Cek. Wah, aku diguyu bacaku. Karena apa? Di dalamnya Shalom itu saya mengalami sudah surga di dalam diri saya. Maranatha, nanti ketemuannya Maranatha. Jadi salam saya itu bukan hanya 5 tahun umurnya, tetapi kekal. Amin. Mereka yang sedang hidup di suatu masa yang berada di antara 2 masa, durasi yang tidak diketahui panjangnya. Nanti saya jelaskan dengan gambar. Kerajaan Allah merujuk baik kepada permulaan yang ada sekarang ini maupun kemenangannya yang jauh lebih dramatis di masa yang akan datang. Di dunia ini permulaan. Ya. Iya. Ini saya jelaskan. Penutup. Saya harap saudara tidak malu. Tapi kita mulai telat 5 menit lebih, ada 7 menit. Jadi kalau saya selesai lebih 7 menit, ojo nyalahno aku. Ini sedang hidup di suatu masa yang berada di antara 2 masa, durasi yang tidak diketahui panjangnya. Saudara lihat bulatan yang pertama. Ini kerajaan Allah, masa yang permulaan di bumi. Ya, lalu bulatan yang besar itu masa 1000 tahun damai, masa langit dan bumi yang baru, full kerajaan Allah. Kita hidup di antara 2 masa. Lihat yang di tengah, pakai panah itu ya, warnanya yang beda, gabungan antara warna terang, warna apa ini? Alwi warna sama warna ini di antara 2 masa itu di sini. Beda. Jadi kalau pakai kalimatnya bingung, saudara. Hidup satu masa di antara 2 masa. Masa sekarang dan masa depan. Di antara 2 masa di mana? Nah, pakai gambar jelas. Di antara 2 masa di sini. Sehingga semakin dekat masa pemenuhan kerajaan Allah, itu sayangnya tidak bisa dibuat gerak ya, saya belum, levelnya belum sampai situ. Kalau dibuat gerak, yang gede itu masuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kecil itu kedatangan Tuhan yang pertama. Kerajaan Allah di bumi, Yesus lahir, gereja lahir, itu kerajaan Allah di bumi. Masa sekarang yang gede itu nanti setelah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semakin dekat 2 masa. Ini kita di antara 2 masa. Nah ini ya. Kalau ini semakin dekat, maka apa? Keperluan kerajaan Allah itu full. Jadi yang ini maju, terus ketemu, berarti bunderan yang kecil itu akan tertutup oleh bunderan yang besar, lalu
sama sekali menjadi warna yang baru. Perpaduan antara yang kecil dan yang besar. Nah, kita hidup di antara dua masa. Jelas? Yuk kita berdoa. Kita nggak bisa masuk dalam tantangan, tetapi barangkali ini jadi pertanyaan bahwa pulang aja ya. Yang pertama bahwa pergumulan tantangan dalam 2 minggu terakhir ini, apakah saudara mendapat pewahyuan dari Allah? Nanti di 2 minggu ini pernah dapat di tengah-tengahnya pewahyuan dari Allah? Baca firman, terima rahasia kerajaan diwahyukan kepada saudara orang-orang dan 2 minggu. Yang kedua, bagaimanakah tanggapan saudara atas kehadiran kerajaan Allah dalam hidupmu saat ini? Ketika itu dinyatakan kepada saudara, tanggapan saudara terhadap pernyataan kerajaan, kehadiran kerajaan Allah itu bagaimana respon saudara? Jenderal begitu boleh atau dan lalu yang ketiga, nanti saudara berdoa sendiri. Bersediakah saudara berdiri di tempat saudara untuk berdoa memohon jamaah Tuhan? Jelas ya, bahwa tantangan ini dan berdoa. Mari kita siapkan diri untuk berjalan. Inisiasi kita sebagai warga kerajaan Allah secara lahiriah, tapi di dalamnya mengandung makna rohani adalah baptisan air, dan yang kedua perjamuan. Saudara adalah orang-orang galau. Ketika perjamuan terakhir, Yudas sudah siap mengkhianati Yesus. Maka sebelum perjamuan, Yesus sudah menyampaikan, salah satu di antara kami akan menjual. Ternyata Yudas tidak masuk inisiasi. Dia ikut perjamuan, dia tidak langsung keluar, tapi dia tidak termasuk orang galau. Buktinya apa? Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Padahal dosa Petrus cukup besar juga. Karena Tuhan berkata, kalau kamu menyangkali aku di hadapan manusia, aku tidak akan mengagumi kamu di hadapan Bapa. Petrus nyangkal 3 kali, berarti namanya sudah dicoret dulu. Tapi Petrus bertobat, datang kepada Tuhan. Dia masih termasuk orang galau, tetapi Yudas tidak. Saudara, saya percaya kalau Yudas menjual Yesus, lalu dia sadar, dia kan sadar, ya kan, merasa bersalah. Ternyata dihukum mati, disalib. Padahal maksudku tidak begitu. Kira-kira Yudas begitu. Berarti dia sudah menyesal juga, kan? Tapi apakah Yudas orang dalam? Dia cuma getol-getol, menyesal, kapok lompok.
Diomongi itu bahaya, itu bisa membuat sakit kamu dan keluarga. Tapi tetap melakukan bertobat. Yudas. Dan akhirnya apa? Gantung. Tali ini ternyata tidak terlalu kuat, saudara. Cuma mematikan dia. Gantung, akhirnya lepas talinya, ceblok, perutnya terbelah, ususnya terbelah. Orang dalam, kita menghadapi perjalanan. Saya berdoa, kita semua orang-orang dalam, bukan Yudas. Bisa mungkin kayak terus. Kita pernah salah, tuh? Siapa yang tidak pernah salah, tidak pernah berdosa? Kita tidak seperti Yudas. Kita tetap orang dalam. Marilah kita orang-orang dalam datang kepada Tuhan, bersekutu menjadi satu dengan Tuhan. Tubuh dan darahnya ada dalam hidup kita. Amin. Bapak, kami bersyukur Engkau mewahyukan kerajaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur kami adalah orang-orang dalam. Berkati kami ya Tuhan untuk selalu melekat kepada-Mu. Tidak pernah jauh dari Engkau. Selalu itu mencari kerajaan. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Itulah doa kami tiap hari. Kami rindu tiap hari Engkau meremakan rahasia misteri kerajaan ini kepada kami satu demi satu. Tidak ada satu yang dilewati tanpa rema. Kami minta ini ya Tuhan di dalam nama-Mu. Remakan kerajaan itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyikan sebuah pujian. Saudara dan tidak. Bukan dengan orang sana
tubuh Yesus yang tanpa dosa. Ada antara langit dan bumi. Tetapi saat ini tubuh kebangkitannya ada atas kehidupan kita. Kita menjunjung tinggi Dia. Amin. Kita mau menyatu terus di dalam Dia. Rahasia kerajaan, rahasia Allah yang hidup. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus, haleluya. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Jangan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan, air anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya.